Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Sefalgani. Di sini saya akan menjelaskan kewarganegaraan bab 13 tentang otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Pengertian otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri, sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah dengan demikian. Dengan demikian, pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Pelaksanaan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, serta kemampuan dalam berorganisasi. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bukan hanya dalam mengelola APBD, dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana setiap daerah mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya. Normalnya dengan otonomi, ketergantungan daerah kepada perhatian pemerintah pusat semakin lama semakin berkurang, bukan hanya dalam urusan birokrasi, tetapi juga dalam sumber daya ekonomi dan pengelolaan daerah itu sendiri. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama itu ada penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua ada pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Yang keempat adanya pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga dapat terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kelima adanya pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang keempat adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik secara fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang tujuh, pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan pemerintahan tersebut yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Yang kedelapan ada pelaksanaan azas tugas. Pembantu dimungkinkan tidak hanya dari pemerintahan kepada daerah, tetapi juga dari pemerintahan dan daerah kepala desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Implementasi pelaksanaan OTDA. Implementasi OTDA kewilayahan yang pertama itu otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintahan pusat. Yang kedua, pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Yang ketiga, tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum, yaitu penyelenggara pemerintahan pusat di daerah. Pejabat pembina wilayah dilaksanakan oleh kepala daerah atau pejabat daerah. Implementasi OTDA untuk SDM itu yang pertama memberikan kewenangan pembinaan sumber daya manusia kepada daerah. Yang kedua, daerah harus mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Yang ketiga, memperbaiki cara kerja birokrasi. Yang keempat, mengurangi penyimpangan pelayanan birokrasi. Yang kelima, struktur organisasi yang sehat. Implementasi OTDA untuk memberantas kemiskinan. Yang pertama itu otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk. Yang kedua, pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip
pengembangan SDM dengan memberdayakan peranan wanita. Dan yang ketiga, membangun paradigma baru tentang peranan Pemda, yaitu dari pelaksana menjadi fasilitator. Yang keempat, membangun dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan sektor swasta. Implementasi OTD hubungan eksekutif legislatif. Yang pertama, prinsip kerja dalam hubungan antara DPRD dan kepala daerah melalui mekanisme akuntabilitas bekerja sama berdasarkan susduk yang mencakup kebijakan, prosedur, dan tata cara menjalankan prinsip kompromi dan menjunjung tinggi etika. Yang kedua, memberikan kewenangan antara kepala daerah dan DPRD. Yang ketiga, membangun jaringan komunikasi dua arah. Yang keempat, Pemda mempunyai SDM yang berkualitas, seleksinya transparan, SDM berkualitas, dan penempatan tepat membangun kreativitas SDM.